Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini berketepatan pada peringatan Hari Sumpah Pemuda, di mana pembaharuan dan pengikraran semua pemuda di seluruh Indonesia di tanggal 28 Oktober yang silam untuk kesatuan dan kecintaan kepada negara Indonesia, kesatuan dalam bahasa dan juga kesatuan tekad daripada semua pemuda di dalam menegakkan kemerdekaan negara Republik Indonesia, dan kemerdekaannya menjadi salah satu bagian daripada hal yang memberkati kita sampai hari ini. Pada hari ini juga Bapak Ibu Saudara-saudariku kita diingatkan, bahkan seluruh kaum muda juga diingatkan supaya bersatu di dalam menaati firman Tuhan. Sebagai pemuda, sebagai warga negara yang taat juga harus terus mendoakan negaranya, dan dalam hal ini di dalam ketaatan. Pertama sekali dia harus taat kepada imannya sendiri, kepada mengimani Yesus Kristus. Karena ketaatan di dalam Tuhannya, di dalam Yesus Kristus akan menghasilkan ketaatan di dalam mencintai daripada negaranya juga. Ada seorang perempuan yang bernama Lydia, merupakan tokoh perjanjian baru yang dituliskan sebagai perempuan yang taat beribadah. Dan dia memiliki profesi sebagai penjual kain ungu, dan dia merupakan penopang daripada pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Dikatakan di sana, dia adalah seorang yang taat beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Semua kita diminta di dalam ketaatan kita beribadah harus memiliki dampak. Di dalam ketaatan kita beribadah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, akan melihat dan akan kita rasakan bagaimana hati kita terbuka untuk melakukan yang terbaik dan mengusahakan kebaikan orang banyak, terutama yaitu pelayanan misi. Dalam hal ini adalah yang dilakukan oleh Paulus. Kita semua orang-orang yang beribadah, orang yang taat beribadah, dengan serta-merta dengan itu juga biarlah hati kita senantiasa taat dan terbuka hanya pimpinan Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin hati kita untuk selalu tertuju kepadanya dan melakukan kebaikan. Ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus, setiap orang yang taat beribadah itu taat kepada firman Tuhan dan memiliki dampak di dalam kehidupannya. Saudara-saudariku, saat ini kita diminta untuk senantiasa membuka hati kita, memaknai peribadahan kita melalui ketaatan kita dalam firman Tuhan yang dibacakan atau yang dibawakan atau yang diwartakan oleh para hamba-hamba Tuhan. Mari kita taat dalam setiap firman Tuhan dan menjadi generasi-generasi muda yang berdampak bagi bangsa dan negara kita ini, bagi gereja kita, bagi sekeliling kita, yang menyatukan hati dan pikiran kita dan memiliki tekad di dalam perbaikan hidup, di dalam perbaikan kesejahteraan bahkan bangsa dan negara kita ini, juga di tengah-tengah rumah tangga kita. Amin, kita beribadah dan juga kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas perkenanan Tuhan. Kami boleh diingatkan pada hari ini, yaitu merupakan Sumpah Pemuda, peringat Sumpah Pemuda. Kami diingatkan para kaum muda dan yang memiliki tanggung jawab bagi keutuhan bangsa dan negara ini, dan juga memiliki tanggung jawab sebagai warga gereja, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang boleh Tuhan bukakan hati kami untuk berdampak baik di tengah-tengah lingkungan kami, rumah kami,
lingkungan kami, juga gereja, bahkan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberkati kami, melindungi kami. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang mungkin saat ini di dalam kerinduan-kerinduan mereka, baik pemulihan dari sakit penyakit, baik daripada merindukan pekerjaan atau mengusahakan pekerjaannya, atau yang merindukan pendamping hidup Tuhan, dan juga yang merindukan berkat keturunan. Biarlah hati kami penuh dengan ketaatan hanya kepadamu saja. Biarlah rancangan-Mu yang terjadi atas hidup kami. Kami berdoa buat setiap orang tua yang boleh mengasuh anaknya, yang boleh mendidik anaknya yang Tuhan titipkan tengah-tengah mereka. Berikan hikmat kepada orang tua supaya dengan hikmat yang daripada Tuhan, mereka dapat mengajar dan mereka dapat mendidik anak-anak mereka taat dan takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat saat ini mungkin dengar ini ada yang dalam keadaan bergumul dan ada Tuhan yang dalam penderitaan. Kiranya Tuhan berkati mereka. Engkau Tuhan membebaskan mereka dari segala pergumulan, kesesakan hati mereka. Bangsa dan negara kami Indonesia ini juga Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan semakin memberkati, mensejahterakan, dan Kau memberkati pemerintah kami, biar mereka dapat memerintah dalam kesejahteraan bangsa dan negara kami Indonesia ini. Terima kasih ya Allah Bapa kami, dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.